Di episode sebelumnya, setelah Wang Ling mengambil darah mayat pendiri klan iblis raksasa, Wang Ling sungguh tidak menyangka akan bertemu Minji dan digoda, bahkan diajak menikah dan menikmati indahnya surga dunia. Ini karena Minji menyadari bahwa Wang Ling belum pernah berhubungan fisik dengan seorang wanita. Terutama Wang Ling menyimpan jejak jiwa domainnya yang telah ia kembangkan saat menjadi seorang kultivator manusia. Tetapi Wang Ling menyadari niat jahatnya yang ingin menghisap kekuatan spiritualnya dan meningkatkan kekuatannya. Wang Ling segera mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan pedang surgawi langsung diayunkan. Energi pedang melewati Minji dan menghancurkan bebatuan. Tindakan Wang Ling ini hanya sebatas ancaman. Meskipun Minji terluka, dia tidak takut di bawah ancaman ini. Apalagi Wang Ling masih bukan tandingannya. Jadi Minji terus menggoda Wang Ling dengan berbagai macam kata-kata indah. Namun Wang Ling tidak terpengaruh sedikit pun. Minji akhirnya membiarkan Wang Ling melarikan diri jika memiliki kemampuan. Wang Ling bergegas pergi dan Minji mengeluarkan sebuah gulungan yang segera mengeluarkan naga dan macan hitam melesat mengejar Wang Ling. Wang Ling kemudian mengeluarkan gulungan hitam. Sinar cahaya terpancar darinya, membuat naga dan macan hitam lari ketakutan kembali ke gulungannya. Minji batuk darah, tidak menyangka Wang Ling memiliki atlas binatang tato, harta karun klan abadi terbengkalai. Bahkan leluhurnya yang rela menjadi jiwa utama di dalam gulungan tersebut. Dengan demikian Wang Ling berhasil melarikan diri. Di waktu yang sama, si Tunan telah berhasil menyatukan jiwa dan tubuhnya. Dia segera melesat pergi dari benua es api mencari Wang Ling. Di tengah jalan, Wang Ling tiba-tiba melihat gelombang raksasa gas biru datang ke arahnya seperti tsunami. Di dalamnya ada bocah yang terlihat imut dan tampan. Siapa lagi kalau bukan si Tunan yang telah menyatu dengan tubuh bocah iblis? Si Tunan tertawa dan bertanya pendapat Wang Ling tentang tubuh baru patua ini. Wang Ling tidak berkomitmen di bawah pertanyaan ini. Dikarenakan si Tunan sudah punya tubuh, dia sangat senang dan mengajak Wang Ling bersenang-senang dengan para wanita. Tetapi Wang Ling menolaknya dengan tegas sebagai pria sejati. Si Tunan yang memiliki tubuh dan jiwa iblis secara alami mengejek Wang Ling yang membosankan, yang hanya tahu berkultivasi. Si Tunan memberitahu Wang Ling dia berkultivasi demi keindahan dunia, harta, dan menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Ketika berada di tingkat pendirian yayasan, si Tunan menyerah pada kultivasinya, memilih pergi ke negara kecil yang hampir tanpa kultivasi. Si Tunan menjadi raja di sana, berpesta malam dan melakukan kegiatan maksiat lainnya selama 10 tahun. Wang Ling bertanya kenapa tidak menikmati sisa hidupnya di sana saja. Si Tunan menjawab siapa yang tidak mau, jika bukan karena kultivator formasi inti yang datang mencari masalah dengannya dan dia melarikan diri. Si Tunan akhirnya memutuskan untuk melakukan pelatihan tertutup dan mencapai formasi inti. Wang Ling tertawa dan bertanya, "Lalu kamu pergi untuk membalas dendam?" Si Tunan menjawab kultivator itu telah dibunuh orang lain. Jadi si Tunan pergi ke negara kultivasi kedua untuk bersenang-senang lagi. Namun dia bertemu kultivator jiwa yang baru lahir yang meminta perempuannya untuk dijadikan tungku kultivasi. Si Tunan bukan tandingannya. Dia memilih melarikan diri, melakukan pelatihan tertutup lagi dan mencapai tahap akhir jiwa yang baru lahir. Setelah itu pergi ke negara budidaya tingkat ketiga, menjadi seorang raja dan menikmati semua keindahan.
Setelah 10 tahun, si Tunan membunuh seseorang dan membuat marah kultivator formasi jiwa. Dia hampir mati dan diselamatkan oleh Suzaku generasi pertama, Ye Wuyao. Namun tingkat kultivasinya tidak tinggi dan dia tidak bisa melindungi si Tunan selamanya. Jadi dia kembali pelatihan tertutup sampai mencapai tahap akhir formasi jiwa. Meski Wang Ling mengetahui jalur kultivasi si Tunan cukup sesat, dia masih bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Si Tunan berkata membalas dendam. Dia datang ke sekte kultivator formasi jiwa itu dan membunuhnya. Setelah itu Ye Wuyao mengajak si Tunan pergi ke alam surgawi, mengumpulkan giok surgawi dan mencapai tahap transformasi jiwa setelah pergi ke kultivasi tertutup lagi. Setelah ini si Tunan ingin hidup dalam kesenangan seperti raja. Tapi Ye Wuyao mengatakan jika ingin bermain harus di luar planet 4 orang suci. Akhirnya si Tunan dan Ye Wuyao terus berlatih hingga tahap kekuasaan, menjadi pemimpin berbagai sekte, dan berjuang menjadikan negara budidaya peringkat 4 menjadi tingkat ke-6. Aliansi kultivasi akhirnya memberikan planet Suzaku ini. Sayangnya ada klan abadi terbengkalai di sini, sehingga perang memenuhi langit dan bumi pecah. Pada akhirnya Ye Wuyao dan beberapa temannya berkorban untuk menyegel klan abadi terbengkalai. Si Tunan ingin kabur dan bebas, tapi ditunjuk sebagai Suzaku kedua. Tubuh si Tunan akhirnya hancur dalam pertempuran, bersembunyi di dalam manik penelan surgawi dan bertemu Wang Ling. Karena si Tunan telah memiliki tubuh, dia akan bersenang-senang ke planet Fengluan. Dia juga memberikan nasihat agar Wang Ling menikmati hidupnya. Namun Wang Ling menegaskan hati daunnya dan si Tunan berbeda. Dia memahami tidak bisa hidup bebas seperti si Tunan dan harus mencapai tujuannya. Mendengar ini si Tunan jadi teringat karakter Ye Wuyao yang dia benci tetapi juga dihormati sebagai saudara dan gurunya. Si Tunan kemudian berkata ini terlalu dini bagi Wang Ling untuk merasakannya. Yang paling penting mengirimkan Wang Ling ke makam Suzaku sekarang, mengambil planet kristal kultivasi dan mengambil jiwanya. Tetapi di sana dikelilingi oleh kekuatan misterius. Selain Suzaku saat ini, tidak ada kultivator kekuasaan yang bisa masuk. Hanya kultivator transformasi jiwa seperti Wang Ling. Jadi si Tunan tidak bisa membantu. Meski Wang Ling nanti gagal mendapatkan jiwanya, si Tunan masih memiliki sebuah metode meski sangat sulit dan harus berjuang sendiri. Wang Ling mengangguk dan berkata setelah mendapatkan jiwanya, dia akan meninggalkan planet Suzaku dan menjelajahi alam semesta. Si Tunan tertawa, mengatakan ini masih terlalu dini. Wang Ling bertanya tingkat apa setelah tingkat kekuasaan. Si Tunan kemudian menjelaskan kebanyakan kultivator sangat kesulitan menerobos pintu tingkat berikutnya setelah mencapai tahap akhir kekuasaan dan hanya bisa menunggu kematian. Jika berhasil menerobos, rentang umur akan bertambah. Tetapi bukan berarti hidup tidak terbatas dan perlu terobosan ke tingkat berikutnya. Setelah tahap kekuasaan ada 3 ranah nirwana kehancuran. Dari apa yang didengar si Tunan dari Wuyao setelah mendapatkan hadiah dari aliansi kultivasi. Ranah pertama adalah peramal nirwana, ranah kedua adalah pembersih nirwana, dan ketiga penghancur nirwana. Namun sebelum kultivator memasuki salah satu 3 tahap ini, dia harus melewati 2 ranah. Pertama, tahap yin ilusi, di mana seorang kultivator mengalami perubahan yang nyata pada jiwa asal dan definisi surgawi yang dapat melahap energi asal dan memperoleh kehidupan baru darinya. Kedua, yang jasmani.
Pada tingkat ini, semua energi spiritual dalam tubuh kultivator akan menghilang, digantikan menjadi energi asal. Lalu perubahan domain dan peningkatan melewati tahap yang jasmani itu sendiri. Setelah melewati 3 tahapan tersebut, seseorang bisa mencapai langkah kedua dari 3 ranah penghancur nirwana. Wang Ling bertanya apakah Zhu Kunzi telah mencapai tahap yang jasmani. Dengan ekspresi jijik, si Tunan berkata Zhu Kunzi berada di tahap akhir kekuasaan dan tidak memenuhi syarat mencapai tahap yang jasmani. Namun dia bisa dianggap istimewa di antara para kultivator kekuasaan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kultivator kekuasaan tahap akhir normal. Ini karena teknik segel Zuzaku yang diberikan oleh aliansi kultivasi ke Yewuyao dan diteruskan ke setiap generasi selanjutnya. Teknik ini luar biasa, tapi menggunakan umur pemakaiannya dan berada di tingkat menengah seperti harta surgawi. Wang Ling kemudian bertanya tingkat harta surgawi. Si Tunan menjawab ada kelas rendah, menengah, dan tinggi. Bahkan ada yang lebih tinggi dari harta surgawi. Hanya bisa digunakan oleh kultivator penghancur nirwana. Si Tunan juga menebak manik penelan surgawi salah satunya. Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi dan meminta si Tunan memeriksanya berada di tingkat berapa. Si Tunan terkejut, dia melambaikan tangannya dan kekuatan hisab menarik pedang surgawi ke tangan kirinya sebelum menganalisanya. Si Tunan menyalurkan energi spiritual surgawi dan bersinar terang melebihi Wang Ling menggunakannya. Si Tunan memuji pedang tersebut dan mengayunkan pedang surgawi 2 kali. Energi pedang merobek ruang kosong di langit dengan serangkaian ledakan. Si Tunan mengusap pedang surgawi sembari memuji dan bertanya Wang Ling dapat dari mana. Wang Ling dengan tenang berkata itu milik seorang teman. Si Tunan berkata ini adalah harta surgawi kualitas menengah. Sayangnya roh pedang tidak dapat sepenuhnya bergabung dengan pedang, sehingga kekuatannya terbatas. Selain itu, si Tunan merasakan seharusnya ada 4 pedang. Begitu mereka digabungkan, ini akan menjadi seperti harta surgawi berkualitas tinggi. Wang Ling mengerutkan keningnya dan kecewa bahwa pedang surgawi hanya berada di kelas menengah. Si Tunan terkejut, bertanya apakah harta surgawi kualitas menengah tidak cukup baginya. Si Tunan menegaskan di seluruh alam semesta tidak ada banyak harta surgawi kelas menengah. Dan kultivator hanya dapat memurnikan hingga harta surgawi berkualitas rendah. Setelah pergi dari sini, kamu akan melihat betapa langkanya harta karun surgawi berkualitas menengah. Hanya 1 yang cukup untuk memulai perang. Ekspresi Wang Ling segera berubah, mengingat Ling Tianhao di alam surgawi yang memperebutkan pedang surgawi dengan kesetanan. Si Tunan berkata harta surgawi kualitas menengah sudah langka, tetapi harta surgawi berkualitas tinggi bahkan lebih jarang. Selama melakukan perjalanan ke beberapa planet kultivasi, si Tunan belum melihat satupun harta surgawi berkualitas tinggi dan Wang Ling sangat beruntung. Si Tunan kemudian tersenyum, bagaimana kalau menghadiahiku pedang ini? Wang Ling memandangi si Tunan, apakah kamu serius? Lupakan jika itu orang lain, aku akan mencurinya, tetapi jika itu milikmu, patua ini akan merasa terlalu malu. Si Tunan menghela nafas saat berbicara. Wang Ling berkata pedang ini bukan miliknya, jika tidak pasti diberikan. Wang Ling kemudian bertanya berapa banyak harta surgawi yang dimiliki Zhu Kunzi. Si Tunan menjawab hanya kualitas menengah dan tidak banyak. Itu semua dikumpulkan oleh Yewuyao. Wang Ling kemudian mengeluarkan kereta pembunuh dewa dengan roh binatang buas meraung keras dan bertanya tentang kualitasnya. Si Tunan terkejut melihat kereta itu dan mengatakan kualitas menengah tetapi sangat kuat dan paling dekat dengan kelas menengah.
Namun jika binatang buas ini ditingkatkan, itu mungkin meningkat ke kelas menengah. Tetapi Wang Li mempunyai dua kereta pembunuh dewa lainnya yang lebih kuat. Lalu Wang Li melemparkan pelaka giok pada si Tunan, metode khusus untuk mengontrol kereta pembunuh dewa. Si Tunan segera mempelajari teknik informasi pengendalian di dalamnya. Setelah itu si Tunan tersenyum dan bertanya apakah Wang Li berencana untuk memberikan kereta pembunuh dewa ini. Wang Li membentuk segel dan melepaskan ikatan indera ilahinya dengan kereta pembunuh dewa tersebut. Alasan Wang Li memberikannya satu untuk si Tunan agar digunakan sebagai peningkatan balas dendamnya. Si Tunan sangat senang dan mulai mengejar-ngejar binatang buas yang ketakutan. Sementara itu, 4 tentara klan abadi terbengkalai menutupi langit bagian utara, timur, barat, dan selatan benua Zuzaku. Pasukan berskala besar ini menuju Gunung Zuzaku, dan hari kehancuran negara Zuzaku telah tiba. Pada saat yang sama, 2 pohon reinkarnasi raksasa bersinar terang, dan 2 roh leluhur berdaun 10 berjalan keluar, bergegas menuju negara Zuzaku. Ini adalah perang berskala besar, jadi seluruh benua Zuzaku gemetar saat suara mantra yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh negeri. Zhou Kunzi berdiri dengan kokoh di atas gunung Zuzaku bersama Qian Feng dan Liu Mei. Dia satu-satunya kultivator kekuasaan di Zuzaku saat ini. Semua kultivator yang melihat 4 pasukan klan abadi terbengkalai merasakan situasi yang sangat pahit saat ini. Zhou Kunzi memberitahu Qian Feng dan Liu Mei akan melakukan pertempuran hidup dan mati. Apakah kalian berdua hidup atau mati akan tergantung pada keberuntungan. Situasi saat ini sangat terpuruk bagi negara Zuzaku. Kemudian dari arah timur, leluhur kelima memperkenalkan dirinya. Dari arah barat, Cuzi memperkenalkan dirinya sebagai Master Junior klan abadi terbengkalai. 2 roh leluhur yang ilusi dan Minji berjalan keluar dari awan hitam selatan. Dari arah utara, Yun Kunzi muncul sembari berkata, "Senior, sudah 3 bulan, bagaimana kabarmu?" Begitu perkataan itu keluar, sosok leluhur pertama klan abadi terbengkalai berdaun 11 datang. Suasana saat ini sangat tegang dan mencekam. Tetapi Zhou Kunzi berkata tujuan klan abadi terbengkalai bukan untuk menghancurkan Zuzaku, tetapi untuk menemukan cara bagi kita untuk hidup berdampingan. Jika kamu berjanji untuk menyerahkan planet kristal kultivasi, kita bisa menghentikan perang ini. Kita akan membelah planet ini menjadi 2 dan tidak akan saling mengganggu lagi. Namun Zhou Kunzi telah mengetahui kelicikan Yun Kunzi. Dia tidak menyerang karena takut planet kristal kultivasi dihancurkan. Leluhur kelima klan abadi terbengkalai memukul keningnya. Seteguk darah dimuntahkan pada sebuah tato. Dia berteriak segel dan kekuatan tato menembak ke arah Zhou Kunzi. Zhou Kunzi mencibir, cahaya keemasan meletus darinya dan menghancurkan serangan tersebut. Serangan balik langsung menimpa leluhur kelima dengan tubuhnya segera mundur dan darah berceceran dari keningnya. Leluhur pertama muncul di depannya, melepaskan sebuah jarum emas yang segera melesat tanpa bekas. Melihat situasi semakin kritis, Zhou Kunzi mengeluarkan segel Zuzaku dan kemudian dihancurkan. Ekspresi Yun Kunzi, para leluhur dan anggota klan abadi terbengkalai, bahkan para kultivator terkejut. Mereka merasakan efek mengerikan dari jiwa mereka yang dikendalikan. Kekuatan Zhou Kunzi langsung meletus dari tubuhnya dan meningkat drastis dengan mengorbankan sisa hidupnya.
Setelah itu api yang sangat panas menyebar dari tubuh Zhu Kunzi dalam radius 1000 kaki hingga menutupi langit sampai gelap. Selain Yun Kunzi dan leluhur pertama, semua orang dengan cepat mundur untuk menghindari dampak dari api. Pada saat yang sama, seekor burung api pionik datang keluar dari tubuhnya. Zhu Kunzi menargetkan leluhur kelima dan burung pionik api langsung melesat menargetkannya. Leluhur pertama langsung membentuk segel, dahinya mengeluarkan cahaya hitam dan sebuah daun keluar untuk memblokir serangannya. Sayangnya, pionik api hanya melewati daun dan leluhur pertama menembak dan menghantam tubuh leluhur kelima sampai ledakan keras terjadi. Di saat itu juga, dia menjerit kesakitan karena terbakar oleh api sebelum mati. Wajah Zhu Kunzi pucat dan aura kematian muncul di sekitarnya. Segel Suzaku mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan hidup penggunanya saat diaktifkan.